Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, yaitu video tutorial pembuatan formulir kunjungan tamu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini kita akan membuat form lengkap dengan fitur kamera langsung dari browser. Cocok buat kita yang mau belajar web development dari dasar. Pertama-tama mari kita buka aplikasi coding kesayangan kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita buat new filenya berbasis HTML. Kita save file kita di Windows, lalu htdoc dan buat folder baru namanya kunjungan tamu. Setelah ada formnya, lalu kita namai file kita yaitu formulir atau form kunjungan tamu.html, jangan lupa. Setelah file telah dibuat, maka kita pertama-tama buat struktur database-nya. Buat struktur file HTML. Pertama kita cari doctype HTML, mendeklarasikan bahwa file ini adalah dokumen HTML5. Lalu kita ketik HTML length ID. Ini adalah mengatur bahasa dokumen menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita ketik head dan enter. Head digunakan untuk informasi dokumen seperti judul dan link CSS. Di sini kita pakai judul yang akan terlihat di nama web kita nanti. Tulis form. Untuk mengecek hasilnya, kita bisa buka aplikasi SAM kita. Lalu kita nyalai Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka Chrome atau Microsoft Edge juga bisa. Ini saya pakai Chrome. Setelah Chrome-nya terbuka, kita cari localhost, lalu nama folder tempat kita menyimpan file. Jadi kita simpan di kunjungan tamu. Lalu nama filenya form. Nah, detail tadi akan muncul di sini. Baik lagi ke Visual Studio Code. Setelah struktur dasar HTML selesai, maka kita lanjut ke pembuatan form kunjungan tamu. Pertama-tama kita tulis dulu body. Nah, setelah body tertulis, maka kita tulis file sheet. File sheet digunakan untuk memberikan bingkai pada form kita. Lalu kita namai judul dengan legend dan H1 biar terlihat besar. Kita tulis form kunjungan tamu. Setelah itu kita tulis formnya, actionnya kita hapus aja. Setelah form kita buat tabel supaya rapi. Nah, untuk selanjutnya adalah kita tulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita buat. Di sini kita bikin buat nama pengunjung, maksud dan tujuan datang, lalu asalnya, tanggal kunjungan, juga ambil foto. Yang pertama kita pakaiin TR agar terlihat rapi garisnya, lalu TD
Dan di sini kita tulis nama pengunjung. Lalu kita td lagi, titik 2, dan td lagi untuk inputnya. Input tipenya teks, dan kita kasih placeholder. Placeholder itu fungsinya seperti bayangan dalam kotak. Nah, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, next, selanjutnya adalah maksud tujuan. Kita samain sama nama pengunjung. Lalu untuk asal daerah juga sama seperti di atas, tinggal kita ulang aja. Lalu kita buat tanggal agar mengetahui tanggal kedatangan. Nah, untuk tanggal sendiri, type inputnya bukan teks, tapi dia pakai datetime lokal supaya bisa memilih waktu, tanggal, dan jamnya. Lalu tidak perlu pakai placeholder juga. Nah, selanjutnya ini cukup istimewa, yaitu ambil foto. Pertama kita td, ambil foto. td lagi. Nah, di sini karena kita ambil fotonya menggunakan JavaScript, maka kita harus buat seperti ini. Pertama, video. Lalu kita pakai ID-nya video. Setelah itu kita tulis autoplay scene line. Fungsinya adalah untuk menampilkan video dari kamera. Nah, selanjutnya setelah video kita tulis lagi buttonnya. Button, tipe buttonnya, button. Lalu kita tulis one click, ambil foto. Di sini fungsinya untuk mengambil function yang akan nanti kita buat di di JavaScript-nya. Kita namain button. Setelah button ambil foto sudah, maka kita buat lagi button hapus foto. Button hapus foto. Tipenya button. Lalu one click. Kita ganti namanya jadi cancel button. Cancel foto. Main hapus foto. Nah, setelah itu untuk preview image-nya kita buat image
Next, kita bisa klik di itu review. Alt-nya review image. Review foto. Lalu style non. SRC-nya kita hapus. Nah, jika udah semua seperti ini, maka tampilannya akan seperti next, ke selanjutnya yaitu kita pembuatan tabel data kunjungan tamu. Di sini formnya kita enter, lalu kita buat form baru. Selanjutnya kita setelah itu kita enter dan table. Di tabelnya kita tulis border sama dengan 1, lalu cell padding untuk jaraknya kita kasih 5, lalu tulis lagi cell spacing 1. Setelah itu kita tulis TR TH. Di dalam TH-nya kita tulis full span banyak 6. Setelah itu kita tulis ini data kunjungan tamu. Kita refresh, hasilkan seperti ini. Next, kita TR lagi. Lalu di sini kita pakai TH. Sama. No. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah nama kunjungan. Nama pengunjung. Yang ketiga, maksud kunjungan. Lalu yang keempat, asal. Yang kelima, tanggal dan lalu yang terakhir adalah upload fotonya. Setelah sudah, kita lanjut lagi untuk isi tabel tersebut. ETR. Setelah itu kita TH 1. Yaitu kita pakai TD lagi. Dan di sininya align center ke tengah tulisan. Yang pertama adalah nama. Contoh Philanthrope. Artinya dermawan. Kita tiru yang di atas pakai align center. Yang kedua adalah maksud kunjungan. Jenguk. Lalu kita samain lagi. Align center. Asalnya mungkin dia dari Bekasi. Lalu tanggal.
Nah, setelah itu kita next ke bagian yang paling serunya adalah JavaScript. Ini setelah file sheet kita enter, lalu kita tulis script. Setelah itu kita tulis fonts video sama dengan dokumen titik get element by id video. Setelah itu next kita cons lagi review. Get element by kita sampai itu kurung review. Setelah itu kita tulis navigator media device ini. Setelah itu titik lagi get user media, buka kurung crawl yo. Setelah itu kita ini titik tulis dan trim sama dengan video, lalu titik src object. Dan trim. Setelah itu kita titik lagi, kita tulis sketch, buka kurung, tulis error sama dengan lalu kita tulis console titik error, kita tulis gagal. Nah, setelah itu koma titik koma, lalu kita kasih alert Nah, yang ini adalah untuk menyalakan kamera dan untuk peringatan jika kameranya tidak nyala. Nah, setelah itu kita buat function untuk ambil foto. Dan setelah itu kita kasih kurung crawl. Nah, ini kita tulis fonts canvas sama dengan dokumen get element, dokumen create
create element, lalu buka kurung titik canvas, lalu di ujungnya kita kasih titik koma, canvas titik width sama dengan video width titik koma. Setelah itu kita canvas free height sama dengan video lalu titik koma lagi. Setelah itu kita tulis cons ctx sama dengan canvas get konteks buka kurung titik 2D, lalu di ujung kita kasih titik koma, enter lagi ctx draw image buka kurung video, 0, 0, canvas width, lalu koma lagi canvas height. Setelah itu kita kasih di ujungnya titik koma lagi. Setelah itu kita tulis cons data URL sama dengan canvas titik to data URL buka kurung titik image png. Di ujungnya kita kasih titik koma lagi. Setelah itu kita preview titik src sama dengan data URL titik koma. Terakhir preview lagi style display sama dengan 2 blok, lalu titik koma. Setelah function ambil foto selesai, kita buat lagi function untuk cancel foto atau hapus foto. Ini kita cuma pakai 2 baris kode, yaitu preview lalu kita tutup dengan titik koma. Setelah itu preview lagi style display dengan none, lalu kita tutup dengan titik koma. Nah, ini kita pakai titik 2 yang pakai. Setelah selesai scriptnya, maka hasilnya akan seperti ini. Kita
Nah, setelah script telah kita tulis, maka kita cek lagi hasilnya. Cari localhost, size, nama foldernya, lalu nama filenya. Nah, setelah kita tulis scriptnya, maka kita lihat hasilnya, yaitu seperti ini. Kita izinkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena terlalu kaku, maka kita lanjut lagi, yaitu pembuatan CSS-nya. Atau kita buat pengeditan CSS-nya. Sini kita buka new file lagi. Lalu untuk tipe filenya kita cari CSS. Kita namai style.css. Setelah create file CSS, lanjut lagi kita buat Nah, setelah file CSS terbuat, maka kita lanjut lagi untuk preset dan dasar. Ini kita tulis size, set, dan tulis di koma, tutup. Sama juga. Itu kita tulis box sizing. Border sizing slash box adalah memastikan padding dan border tidak menambah ukuran elemen. Ini kita pakai titik 2. Nah, lalu kita lanjut lagi untuk mengatur font, warna latar belakang, dan padding juga warna teks. Kita tulis body, flower, kurung flower, lalu kita tulis font, kita pilih yang family, kita tulis Arial, koma, sans serif. Setelah itu kita tulis background colornya, background color. Ini bisa bebas warnanya apa aja sesuai selera. Saya pakai ini. Lalu kita tulis paddingnya 20 px. Itu kita colornya kita pakai 33 atau coklat. Selanjutnya kita membuat fill sheet terlihat lebih profesional dengan border warna hijau, sedikit rounded, dan bayangan. Kita tulis fill sheet, kurung flower, habis itu border 2px,
split, lalu kasih warna 4, warna, lalu kita tulis paddingnya 20 px. Setelah itu kita kasih warna backgroundnya atau background color, putih. Setelah itu kita kasih border radius 10 px, terus max width tulis 800 px. Setelah itu margin kita tulis auto aja. Setelah itu kita kasih box shadow untuk bayangan 10 px, RGBA kurung 0,0,0,0. Setelah itu judul formnya kita ditampilkan dengan besar dan mencolok. Kita tulis legend to font size. Untuk ukurannya kita atur 24 px. Setelah itu warnanya color, setelah itu kita kasih margin bottom 10 px. Setelah judul sudah, lanjut kita table diatur agar penuh dan tidak ada jarak antar sel. Sini kita tulis table crowel, lalu width 100%. Setelah itu margin top 10 px. Setelah itu border collapse, border collapse, border collapse. Setelah table sudah diatur, kita isi table diberi jarak agar kita terlalu rapat. PD, bawah, padding 10 px, lalu vertical line kita tulis top. Lalu inputnya kita atur agar lebih lebar dan penuh juga dan terlihat bagus. Ini kita input background, bukan input lagi itu kita kurung, tulis width 100%,
Setelah itu paddingnya 8px saja. Setelah itu font size, untuk atur fontnya 14px. Setelah itu border 1px, solid, dan warna. Lalu border radius 5px. Setelah itu saat input aktif warnanya akan berubah jadi hijau. Kita tulis titik 2 buka kurung. Lalu kita outline on to border color. Setelah itu tombol kita buat lebih menarik lagi dan responsif saat diarahkan kursor. Ini kita tulis button, lalu kurung crawl, kita tulis padding 10px, 15x. Setelah padding kita kasih background color warna hijau juga. Lalu kasih white atau warna putih. Setelah itu font weight ini bold, to border on. Setelah itu border 5px. Lalu margin top 10px. Lalu kursor pointer. Setelah itu kita tulis button over background color itu kita mengatur kamera dan preview agar lebih estetik. Lalu max width 320. Auto, lalu margin top 10x. Itu border radius 10px juga. Itu border 2px. Itu kita tulis margin top 10x. Nah, setelah CSS sudah dibuat, kita sambungkan ke database. Nah, setelah file CSS dibuat, kita
sambungkan ke file HTML-nya dengan dipanggil di add. Caranya adalah link file. Di sini kita tulis nama filenya. Setelah disambungkan, mari kita lihat hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Jadi bisa ambil foto dan juga upload foto. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena video ini adalah tugas dari guru saya.